Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fitani Kuslau, kelas A7 semester 1 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan ini saya akan membuat tugas UTS tentang pencernaan dan metabolisme tubuh pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, dosen pengampu Nurse Maylin Kountul, Escape MKS. Sistem pencernaan terdiri dari 1. Mulut dan lidah. Mulut merupakan organ pencernaan pertama, berfungsi dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Mulut dapat menghaluskan makanan karena di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Gigi berfungsi menghancurkan makanan, adapun fungsi lidah adalah membolak-balikan makanan sehingga semua makanan dihancurkan secara merata. 2. Gigi. Jenis gigi. Gigi seri berbentuk pipi dan tajam untuk mengiris makanan. Gigi geraham dapat berbentuknya berlekuk-lekuk untuk mengiris dan melembut makanan. Gigi taring ujungnya yang runcing untuk mencubik-cubik makanan. Gigi geraham belakang dalam kurung paling kuat berbentuk belekuk-lekuk untuk melembut makanan. Anatomi gigi. Mahkota dalam kurung menonjol dari rahang, akar tertanam dalam rahang, email melapis mahkota merupa sat terkeras ke dalam tubuh, dentin melakukan utama pada ujung gigi menyerap tulang, semetum melapis yang keras sehingga dikelilingi akar, flux jaringan melembut berisi saraf dan pembuluh darah. 3. Gigi sementara. Jenis ini juga dapat disebut gigi susunnya yang terlengkap dari 20 buah gigi. 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 geraham belakang, 4 gigi tetap. Susunan gigi pada orang dewasa berjumlah 32 buah. 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 geraham depan, 12 geraham belakang. Kerongkongan. Setelah dikunyah di mulut, makanan ditelan agar masuk ke dalam lambung melalui suatu saluran disebut kerongkongan. Kerongkongan atau esophagus berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Dalam leher kita sesungguhnya terdapat 2 saluran, yaitu kerongkongan dalam pun terletaknya di belakang dan tenggorokan atau trakea terletaknya di depan. Kerongkongan merupakan saluran pencernaan yang berhubungan antara mulut dengan lambung. Kerongkongan merupakan saluran pernapasan yang berhubungan antara rongga mulut dan paru-paru. 4. Lambung. Lambung merupakan alat pencernaan yang berbentuk katum. Dinding lambung tersusun dari otot-otot yang memanjang, melingkar, dan menyirong. Hal ini kemungkinan makanan yang masuk ke dalam lambung dibolak-balik dan diremas lagi sehingga menjadi lebih halus. Usus halus. Lambung melepaskan makanan ke dalam usus 12 jari dalam kurung duodenum yang merupakan bagian pertama dari usus halus. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pleurum dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. 6. Pankreas. Pankreas merupakan suatu organ yang terdiri dari 2 jaringan dasar. Asina menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Pulau pankreas menghasilkan hormon. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Ada juga 3 hormon yang menghasilkan oleh pankreas adalah insulin yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah, glukagon yang berfungsi menaikkan darah, glukagon yang berfungsi menaikkan kadar gula dalam darah, somatostatin yang berfungsi menghalangi pelepasan kedua hormon lainnya dalam kurung insulin dan glukagon. 7. Kandung dan saluran MP2. MP2 memiliki 2 fungsi penting, yaitu membantu pencernaan dan menyerap lemak, berperan dalam pembuatan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari kehancuran sel darah merah,
dan kelebihan kolesterol. 8. Usus besar. Usus besar terdiri dari kolon enseden dalam kurung kanan, kolon transversum, kolon descendens dalam kurung kiri, kolon sigmoid berhubungan dengan rektum. 9. Rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruang yang berasal dari ujung usus besar dalam kurung setelan kolon sigmoid, dan berakhir di anus. Biasanya rektum ini kosong karena tinjang di samping tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinjang masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Macam-macam metabolisme. 1. Katabolisme memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai penyediaan bahan baku suatu proses sintesis yang dilakukan molekul lain. Fungsi dari metabolisme yang kedua yaitu sebagai penyediaan energi yang akan diperlukan saat aktivitas sel berlangsung. Reaksi yang terjadi pada saat proses metabolisme yaitu reaksi oksida yang menggunakan energi bebas dan tentunya bantuan enzim. 2. Anabolisme. Seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa anabolisme merupakan suatu proses pembentukan yang berkebalikan dengan proses katabolisme. Pada proses ini memerlukan suatu energi yang dapat berupa energi kimia dan dapat pula berupa energi cahaya. Energi ini nantinya dibutuhkan untuk kemungkinan berbagai senyawa yang sederhana agar dapat berbentuknya suatu senyawa yang kompleks. Metabolisme memiliki 3 tahap yaitu produksi monosakarida, asam amino, dan nukleotida. Monosakarida adalah kata yang berasal dari Yunani yang memiliki arti gula sehingga diartikan sebagai senyawa karbohidrat yang paling sederhana. Contoh dari monosakarida yaitu glukosa yang memiliki rasa manis, sedangkan asam amino adalah monomer dari protein. Sekian presentasi dari saya. Untuk adik-adik atau teman-teman yang ingin berkuliah atau sedang mencari tempat perkuliahan, gak usah bingung, gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, di mana kampus memiliki fasilitas lengkap dan keharmonisan antara dosen dan mahasiswa, serta mendorong mahasiswanya untuk berprestasi dalam bidang pendidikan.